Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu. wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, lanjut. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Ya, baiklah. Sekarang saya akan coba mengabsen kehadiran yang pertama yaitu Sarla Nova Ramadhani, Hadir. Ramadhani Cinta Endinda, Hadir, Bu. kemudian Amalia Eni. Oke, mungkin Amalia Eni sedang berhalangan untuk bisa on mic. Lanjut saja. Sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, Ramadhani Cinta Endinda, silakan. Bu mau tanya, untuk materi pembelajaran hari ini apa ya, Bu? Oke, untuk materi pelajaran hari ini yaitu mengenai tentang sistem operasi closed source, yaitu kalian akan memahami tentang apa itu sistem operasi, ciri-ciri tentang sistem operasi closed source itu gimana, terus habis itu perkembangan dan juga sejarahnya. Lanjut, kita akan ke materi saja. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang materi sistem operasi closed source. Nah, sistem operasi closed source. Yang pertama adalah pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau yang biasa disebut dengan operating system atau US adalah komponen pengolah piranti lunak dasar tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk perangkat keras lunak sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali pada program rutin. Sistem operasi mempunyai penjadwalan sistematis yang mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran, serta alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi operating system atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer server web. Selanjutnya, setelah pengertian sistem operasi, ada contoh sistem operasi closed source, yaitu contohnya adalah sistem operasi, contoh software dalam kelompok sistem operasi yang menggunakan lisensi closed source adalah Microsoft Windows. Kemudian ada bahasa pemrograman, ada banyak jenis bahasa pemrograman yang memiliki lisensi closed source, yaitu contohnya ASP.NET, Pascal, dan juga Visual Basic. Contoh dari kelompok aplikasi yaitu ada CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Selain itu ada juga contoh sistem operasi open source. Yang pertama dalam kelompok sistem operasi, yakni banyak sistem operasi berlabel open source. Contohnya adalah Unix, Linux, dan berbagai turunannya seperti Slackware, Debian, SUSE, dan Red Hat. Contoh kelompok perangkat lunak adalah CMDB, Mozilla Firefox, OpenOffice, GIMP, FileZilla, PeaZip, LikeSuite, dan masih banyak lagi tentunya. Setelah memahami contoh sistem operasi closed source dan open source, lanjut yaitu ada pengertian closed source. Pengertian closed source sendiri atau yang biasa disebut dengan sumber tertutup adalah sebuah program perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya untuk umum.
Pada software jenis closed source ini hanya terdiri dari file binary saja tanpa adanya ruang untuk mengakses ke kode sumber software tersebut. Kemudian, orang yang mempunyai kode tertutup dapat membagi source kodenya melalui sebuah lisensi, baik dengan gratis atau berbayar. Walaupun gratis, pada lisensi tertentu, software yang diberikan tidak sepenuhnya open source atau sumber terbuka. Contohnya adalah jika lisensi tersebut terdapat larangan untuk memodifikasi kode, maka software ini tidak open source. Lalu menggunakan closed source dapat mengetahui kode-kode dalam pembuatan program. Apabila sudah mengetahui kode atau struktur program tersebut, maka bisa dengan mudah mengedit program tersebut sesuai dengan keinginan. Apabila bisa mengedit program tersebut, maka juga bisa jadi program yang tadinya berbayar menjadi gratis karena diedit. Jika pemilik program mau memberikan kode-kode tersebut secara gratis. Bagi seorang atau perusahaan yang ingin mengakses atau mengedit sumber kode, maka dibutuhkan suatu perjanjian khusus yang dinamakan perjanjian non-disclosure. Kemudian, software closed sendiri jadi kesimpulannya itu mempunyai pengertian yang hampir sama dengan software yang memiliki hak milik atau proprietary software atau software berbayar. Dalam pengertiannya, software closed source adalah aplikasi dengan kode sumber yang tertutup, sehingga user tidak dapat memodifikasi, mengubah, mengcopy isi kode sumber software tersebut. Pengguna closed source di dunia bisa dibilang lebih sedikit daripada open source karena mungkin hanya orang-orang bisa mengerti kode yang dapat mengoperasikannya. Setelah kita memahami pengertian closed source, lanjut kita akan memahami tentang apa saja keuntungan dan kelebihan dari closed source tersebut. Yang pertama, ada keuntungan dari closed source yaitu yang pertama, kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab resmi. Yang kedua, support langsung dari pemilik aplikasi program. Yang ketiga, mudah mendapatkan sertifikasi, lebih mudah digunakan atau dipelajari dan juga dipahami karena mayoritas pengguna menggunakannya. Kemudian setelah memahami tentang keuntungan closed source, lanjut ada kekurangan dari closed source. Yang pertama, tidak ada support khusus atau langsung dari pembuat atau yang biasa disebut dengan developer. Celah yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk pengambilan informasi. Yang ketiga, sosialisasi pemakaian agak sulit karena umumnya pengguna closed source yaitu hanya pada daerah tertentu. Yang keempat, adanya sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Yang kelima, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana atau finansial. Selanjutnya, setelah memahami tentang kelebihan dan kekurangan, yaitu ciri-ciri sistem operasi closed source. Yang pertama, kode sumber tertutup. Kode sumber sistem operasi ini tidak tersedia untuk umum, hanya pengembang atau organisasi pemilik yang memiliki akses dan kontrol penuh terhadap kode sumber tersebut. Kemudian, hak kekayaan intelektual terlindungi. Sistem operasi closed source sendiri itu dilindungi oleh hak cipta, paten, atau lisensi yang ketat. Pengguna harus mematuhi ketentuan lisensi yang diterapkan oleh pemilik hak cipta. Yang ketiga adalah pengembangan terpusat. Pengembangan dan pemeliharaan sistem operasi ini dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan seperti Microsoft Windows atau juga Apple dengan Mac Operating System. Yang keempat adalah distribusi berbayar. Sistem operasi closed source ini seringkali dijual dengan lisensi berbayar. Pengguna harus membeli lisensi untuk menggunakan perangkat lunak ini secara legal. Yang kelima adalah pembatasan modifikasi. Nah, pembatasan modifikasi ini pengguna tidak diizinkan untuk memodifikasi, mengubah, atau mendistribusikan ulang kode sumber. Hanya pengembang resmi yang dapat melakukan perubahan atau pembaruan. Yang keenam juga ada dukungan resmi. Sistem operasi closed source biasanya disertai dengan dukungan resmi dan juga pengembang. Pengguna dapat mengakses bantuan teknis, pembaruan, dan juga perbaikan bug melalui saluran dukungan yang disediakan oleh perusahaan. Yang ketujuh, ada
keamanan yang dikendalikan. Keamanan dan integritas kode sumber dijaga oleh pengembangan resmi. Kemudian, meskipun kode sumber tidak terbuka untuk publik, perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga sistem operasi dan dari ancaman keamanan. Kemudian ada pengembangan komersial. Yang terakhir juga ada pengalaman penggunaan yang konsisten. Karena dikendalikan oleh satu entitas, pengalaman pengguna antarmuka seringkali konsisten dan terstandarisasi, memberikan kemudahan penggunaan yang lebih tinggi. Kemudian, contoh dari sistem operasi closed source sendiri yang populer adalah Microsoft Windows dan juga Apple Mac Operating System. Sistem operasi closed source Microsoft Windows dikenal sebagai Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows berevolusi dari Microsoft DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus, teks, dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Kemudian ada Windows 1.0, yaitu merupakan perangkat lunak 16-bit tambahan atau bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Kemudian beberapa terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi Microsoft Windows yang mandiri, tidak lagi bergantung kepada sistem operasi Microsoft DOS, yaitu Microsoft Windows, kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Setelah memahami Microsoft Windows, yaitu adapun kelebihan dari sistem operasi Microsoft Windows. Kelebihannya sendiri yaitu adalah GUI yang familiar sehingga pengguna lebih nyaman berada di depan layar monitor, dukungan perangkat dari driver yang lebih baik, banyak aplikasi kantor yang kompatibel dengan Windows, mudah untuk digunakan karena para pengguna sudah terbiasa dengan tampilan Windows. Adapun juga kelemahan dari sistem operasi Windows yaitu sistem operasi ini berbayar, instalasi yang lebih sulit dibandingkan sistem operasi Linux, dan juga rentan terhadap serangan virus. Adapun juga kita bisa memahami beberapa versi terbaru Windows, yaitu Windows 1.0 itu antarmuka grafis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Windows 95 yaitu antarmuka pengguna grafis yang lebih canggih dan dukungan untuk plug and play pada tahun 1995. Windows XP pada tahun 2001 yaitu adanya peningkatan stabilitas dan juga keamanan. Pada Windows 7 tahun 2009 yaitu kinerja yang lebih baik dan fitur-fitur baru seperti taskbar yang ditingkatkan. Windows 10 tahun 2015 sistem operasi sebagai layanan dengan pembaruan berkelanjutan dan integrasi dengan teknologi terbaru. Setelah mempelajari tentang sistem operasi Windows, lanjut kita ke sistem operasi closed source yaitu Mac Operating System, yaitu sistem operasi closed source yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Macintosh, dikenal dengan antarmuka grafis yang intuitif dan juga elegan. macOS memiliki kode sumber yang terbaik hanya dapat diakses oleh pengembang Apple. Hal ini memastikan keamanan dan stabilitas yang tinggi, serta dukungan dan pembaruan konsisten. Mac Operating System terintegrasi dengan baik dengan produk Apple lainnya seperti iPhone, iPad, dan juga Apple Watch, menawarkan pengalaman penggunaan yang terkoordinasi. Kemudian juga ada beberapa versi terbaru yang dikembangkan dari Mac Operating System yaitu Cheetah,
Memperkenalkan Aqua Interface pada tahun 2001. Pada tahun 2007 yaitu Leopard, peningkatan pada Finder Time Machine untuk backup otomatis. Pada tahun 2016 yaitu Sierra, integrasi dengan Siri, Apple Pie dan juga Apple Pie di Safari. Tahun 2020 yaitu adanya Big Sur, yaitu desain ulang antarmuka pengguna dan peningkatan kinerja. Selanjutnya yaitu ada pun juga perkembangan sistem operasi closed. Perkembangan dari generasi awal pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Mainframe era, sistem operasi pertama kali dikembangkan untuk komputer mainframe yang digunakan oleh perusahaan lembaga besar dan lembaga pemerintah. Contoh awal adalah IBM Operating System 360 yang dirilis pada tahun 1994. Sistem operasi ini dikembangkan secara internal dan tidak tersedia untuk umum. Lanjut pada generasi kedua tahun 1970-an hingga 1980-an. PC era yaitu munculnya komputer pribadi atau PC membawa perubahan besar. Microsoft merilis MS-DOS pada awal 1980-an yang menjadi dasar bagi perkembangan sistem operasi cloud source. Pada tahun 1985, Microsoft mengembangkan Windows 1.0 yang memperkenalkan antarmuka grafis yaitu GUI. Selanjutnya adalah perkembangan sistem operasi cloud source generasi ketiga pada tahun 1990-an, yaitu ada Windows 95 yang diluncurkan pada tahun 1995 yang memperkenalkan GUI yang lebih maju, sistem file 32-bit, dan dukungan jaringan yang lebih baik. Mac Operating System yaitu Apple merilis Mac Operating System pada tahun 1984 dan terus mengembangkan versi-versi baru dengan fitur yang canggih dan antarmuka pengguna yang lebih intuitif. Selanjutnya, di generasi keempat pada tahun 2000-an, Windows XP yaitu dirilis pada tahun 2001 yang menjadi sangat populer berkat stabilitas dan keamanan yang ditingkatkan. Mac OS X juga pada tahun 2001, Apple meluncurkan Mac Operating System X, sekarang dikenal sebagai Mac Operating System, yang dibangun di atas basis Unix dengan stabilitas dan juga keamanan yang lebih baik serta antarmuka pengguna baru yang disebut Aqua. Di generasi kelima yaitu pada tahun 2010-an hingga sekarang Windows 7, 8, dan juga 10, Microsoft terus merilis versi terbaru Windows dengan fitur yang lebih baik dan antarmuka pengguna yang lebih modern. Windows 10 dirilis pada tahun 2015 menandai pergeseran ke model layanan dengan pembaruan fitur berkala. macOS modern, Apple Mac Operating System modern, Apple terus mengembangkan Mac Operating System dengan fitur canggih seperti Siri, integrasi dengan perangkat iOS, dan juga peningkatan keamanan. Versi terbaru seperti macOS, Catalina, dan juga Big Sur menunjukkan evaluasi berkelanjutan dari sistem operasi ini. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan mengenai sistem operasi closed source yang dimulai dari pengertian operasi, kemudian pengertian closed source, ciri-ciri, dan juga contoh sistem operasi, serta kelebihan, kekurangan, dan juga sejarah dan perkembangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kelas yang hari ini. Untuk tugasnya sendiri yaitu berupa tes pilihan ganda dengan jumlah 5 soal. Lalu nanti saya akan share ke Google Classroom.
Oke, sekarang setelah melihat tayangan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian untuk memastikan apakah kalian itu sudah paham tentang materi yang telah kita bahas. Untuk pertanyaan pertama, siapa nih yang bisa menjelaskan tentang apa itu sistem operasi? Oke, Sarla Nova, silakan berikan jawabannya. Sistem operasi adalah komponen pengolah piranti lunak dasar. Sistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Oke, bagus. Terima kasih, Sarla. Dan pertanyaan yang kedua nih, lanjut. Bisakah kalian menyebutkan beberapa contoh sistem operasi yang berlisensi closed source? Ada yang bisa nyebutin apa saja contoh sistem operasinya? Oke, silakan Ramadhani. Contoh closed source itu ada 3, Bu. Yang pertama ada sistem operasi. Biasanya sistem operasi ini menggunakan lisensi closed source pakai Microsoft Windows. Untuk yang kedua pakai bahasa pemrograman. Biasanya sih lisensi closed source-nya itu pakai ASP.NET, Pascal sama Visual Basic. Terus yang ketiga ada aplikasi, contohnya ada CorelDRAW sama Adobe Photoshop. Oke, terima kasih. Kalian sudah menjawab dengan sangat baik. Mari kita melanjutkan ke bagian materi berikutnya ya. Oke, mungkin materi pada siang hari ini sudah selesai mengenai materi sistem operasi closed source. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kelas ini ditutup. Untuk tugasnya cuma 5 itu aja ya, Bu? Oh iya benar, nanti tugas tersebut akan saya upload di Classroom. Kemudian kalian tinggal meng-submit jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Sarla. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dan mempersiapkan diri untuk pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Selamat siang.